Halo guys, selamat tahun baru 2023. Nah, pada kesempatan video kali ini, video ini akan membahas mengenai anime-anime yang tamat pada tahun lalu, serta direkomendasikan kepada kalian semua. Pada video kali ini mungkin ada kali ya sekitaran 5, 6, atau 7 anime yang saya rekomendasikan kepada kalian yang tamat di tahun 2022 yang lalu. Kalau misalkan kalian berminat untuk dibuatkan rekomendasi part keduanya, silahkan di komen aja ya nanti. Anime apa aja itu? Mari simak video ini hingga usai. Yang pertama, Bocchi the Rock. Anime ini merupakan anime rekomendasi pertama yang saya sarankan kepada kalian. Kenapa begitu? Anime yang bergenre komedi, slice of life, dan musik ini mempunyai cerita yang santai tapi progresifnya berkembang. Jadi anime yang satu ini mengambil sudut pandang sang tokoh utama yaitu Bocchi yang dimana ia menderita kecemasan sosial. Meskipun Bocchi merupakan seorang introvert dan memiliki kecemasan sosial, tapi pembawaan Bocchi yang seperti itu membuat terlihat sangat lucu dan menjadi mudah dikenali oleh banyak orang. Meskipun Bocchi merupakan tokoh utama, tapi karakter lain seperti Ryo, Nijika, dan Kita memiliki porsi cerita yang hampir sama dengan Bocchi. Terkadang kita bisa melihat cerita dari sudut pandang mereka. Bukan cuma itu aja, tapi kita juga bisa mengenali mereka dengan karena sifatnya. Menariknya lagi, mereka bekerja keras untuk menaikkan popularitas band mereka, seperti bekerja paruh waktu, gaji hasil pekerjaan mereka gunakan untuk menyewa studio, mengikuti audisi supaya band mereka bisa tampil, dan membuat original song bersama-sama. Bahkan karena keseruan dan rekomendasi dari anime ini, My Anime List memberikan rating 9,01 sejauh ini untuk anime Bocchi the Rock. Yang kedua, Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic. Anime yang saya rekomendasikan selanjutnya adalah Kaguya-sama dan pada tahun lalu merupakan season ketiganya. Dalam My Anime List, Kaguya-sama mendapatkan rating seperti biasanya yaitu tinggi-tinggi, dan untuk Kaguya-sama season ketiganya mendapatkan rating sebesar 9,08 pada penayangannya di tahun 2022 kemarin. Pada awalnya, plot dalam anime ini terdengar seperti anime romantis pada umumnya, di mana dua karakter utama tidak bisa mengucapkan ungkapan cinta satu sama lain. Namun adaptasi mangaka Akasaka Aka tidak memiliki banyak kesamaan dengan manga anime romantis lainnya, seperti misalnya Horimiya dan lain sebagainya. Anime ini menggunakan pendekatan dewasa untuk romansa yang penting untuk narasi. Selain itu, campuran genre psikologis dan komedi membuatnya menjadi anime yang menarik. Di sini, Kaguya dan Miyuki memiliki hubungan yang tidak biasa dan ini merupakan salah satu yang membuatnya menarik. Di sisi lain, Kaguya dan Miyuki sebagai karakter utama selalu menjadi sorotan. Tetapi pemeran pendukungnya itu juga patut kita perhatikan. Setiap siswa Akademi Shuuuin memiliki tujuan, impian, dan pendapat mereka sendiri. Ini artinya mereka tidak dibuat hanya demi menjadi tambahan khusus untuk karakter utama. Karakter yang punya keunikan sendiri ini membuat kisah yang ada di dalam anime ini menjadi lebih berbobot dan berkualitas. Kaguya-sama Love is War yang ketiga membawa kisah romansa yang tidak klise dan membawa formula cerita yang menarik untuk diikuti. Tak hanya itu, anime ini juga dibalut bersamaan dengan unsur komedi yang dapat mengocok perut penonton. Kamu akan dibawa gregetan dengan kisah cinta karakter utama. Struggling kisah cinta Kaguya dan Miyuki yang dibalut komedi dapat menghibur kamu saat ingin killing time dan tidak ingin menyaksikan anime yang berat-berat. Yang ketiga, Mob Psycho 100 season ketiga. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Mob Psycho 100 season ketiga. Selepas season keduanya yang tayang pada tahun 2019, akhirnya season ketiganya muncul juga di tahun 2022 yang lalu. Dalam My Anime List, ini anime diberikan rating 8,76. Di season ketiga serial tersebut, diperlihatkan bahwa pohon brokoli raksasa yang tumbuh karena dipengaruhi oleh kekuatan mob menjadi pohon dewa. Pohon tersebut disembah oleh sekelompok orang yang mengklaim dirinya sebagai Psycho Helmet Club. Nah, mob pun menolak untuk mengikuti keinginan dari kelompok tersebut. Namun seseorang pun mengubah tampilannya seperti mob dan mengambil peran dari mob itu sendiri. Dengan penampilan barunya yang seperti mob, Psycho Helmet menjadi kepala sekte dari kelompok tersebut. Ia juga memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi orang lain dengan brainwashing atau cuci otak yang dimilikinya. Kisah mengenai seseorang yang memiliki psikokinesis ini ataupun kekuatan magis rasanya sudah biasa. Namun ada hal yang lain yang menjadikan Mob Psycho 100 berbeda dengan serial anime bertema psikokinesis yang lainnya. Salah satu hal tersebut ialah penggambaran Shigeo Kageyama, sang karakter utama yang dibuat seculun mungkin. Walaupun terlihat culun, Shigeo mampu membuat penggemar kagum terhadapnya. Bukan karena kekuatannya yang overpower, tetapi juga karena kepribadiannya yang terpuji.
Tak kalah dari Ufotable ataupun MAPPA, Bones juga mampu menyuguhkan kisah dalam manga Mob Psycho 100 dengan begitu ciamik. Adegan demi adegan pertarungan dihadirkan dengan kualitas animasi yang bukan kaleng-kaleng, terlihat cepat dan menegangkan. Yang keempat, Spy X Family. Anime yang menempatkan rating 8,70 dan 8,41 penayangan animenya ke tubuhnya ini mempunyai 2 core untuk season pertamanya. Core pertama ditayangkan pada 9 April hingga 25 Juni 2022, sedangkan core keduanya ditayangkan pada 1 Oktober sampai 24 Desember 2022. Untuk kelanjutannya bakal ada season keduanya dan movie-nya juga yang bakal ditayangkan di tahun yang sama nantinya, yaitu di tahun ini. Spy X Family awalnya dipublikasikan sebagai web manga 2 mingguan pada Maret 2019 dan segera populer. Manga ini berhasil mencapai posisi nomor 1 di Next Manga Awards dan berada di tempat teratas di berbagai daftar ranking. Dengan perilisan volume kedua resminya, manga itu telah terjual hingga 800.000 eksemplar. Dengan begitu, manga ini pun sah menjadi sangat populer dan manga ini masih ongoing, jadi perjalanannya masih panjang. Manga ini kemudian diadaptasi menjadi anime oleh 2 studio besar, yaitu Studio Wit dan Cloverworks. Studio Wit dikenal atas karyanya seperti Attack on Titan dan lain sebagainya. Sementara Cloverworks adalah studio di balik Bunny Girl Senpai, Horimiya, dan lain sebagainya. Studio Wit menangannya dengan action, sedangkan Cloverworks mengerjakan bagian slice of life-nya, jadi ini jelas adalah adaptasi yang hebat. Anime Spy X Family memiliki cerita yang lucu sekaligus menghibur dari seorang mata-mata yang dikirim untuk melakukan misi untuk menyelidiki Donovan Desmond, seorang tokoh politik tingkat tinggi. Dalam misi tersebut, Lloyd harus membuat keluarga palsu untuk menyusup sekolah yang sama dengan anak-anak Desmond. Setelah itu, Lloyd bertemu dengan Anya di panti asuhan. Tak disangka, Anya memiliki kemampuan untuk membaca pikiran. Setelah itu, Lloyd juga harus mencari seorang istri. Ia bertemu dengan Yor yang kebetulan sedang mencari suami untuk menutupi pekerjaan gelapnya sebagai seorang pembunuh. Yang kelima, Chainsaw Man. Untuk anime ini adalah salah satu anime action yang saya sukai untuk anime yang tamat di tahun ini, yaitu Chainsaw Man. Bahkan sebelumnya saya sudah menanti-nantikan penayangan anime ini. Anime ini merupakan salah satu anime yang saya rekomendasikan kepada kalian selain rating yang cukup tinggi di MyAnimeList, yakni sebesar 8,74. Studio MAPPA mengambil alih untuk penggarapan anime ini, dan studio itu juga merupakan sebuah studio yang pernah menggarap beberapa anime populer seperti Attack on Titan Final Season dan Jujutsu Kaisen yang juga selesai tayang belum lama ini. Anime-anime garapan MAPPA terkenal menampilkan animasi yang baik, tapi memang ada kontroversinya sih untuk anime Attack on Titan terkait animasinya. Bahkan MAPPA seringkali dijuluki oleh studio Maruk karena seringkali mengambil alih, bahkan mereka udah punya project yang banyak gitu. Salah satu alasan mengapa saya merekomendasikan ini adalah selain dari karakternya yang cukup menarik, kebanyakan awal permasalahannya itu dari setiap arc itu pasti disebabkan karena Denji yang sangat buruk tentang hoki-hokian, yang menyebabkan tidak ada hal yang berjalan sesuai keinginan Denji. Dia bahkan pernah kehilangan nyawanya ketika melawan Yakuza pertama kali. Apabila Pochita tidak ada di sana, Chainsaw Man tidak akan terlahir. Selain dari itu, Chainsaw Man menampilkan beberapa arc dengan battle yang sangat epik. Kemampuan iblis Denji didorong oleh jumlah darah yang dia serap. Dan jika dia kehabisan darah, dia tidak akan bisa mempertahankan status iblisnya atau beregenerasi. Gergaji mesinnya memotong dagingnya setiap kali diunus, menyebabkan dia kehilangan banyak darah dan menjadi anemia. Anemia itu kayak kekurangan darah merah gitu. Aspek ini memberikan cerita yang dapat dikatakan simpel apabila dibandingkan dengan main plot cerita pada umumnya, namun masih memiliki misteri yang fantastis dan seru untuk ditonton. Yang keenam, Classroom of the Elite season kedua. Pada awalnya ini merupakan salah satu anime yang paling tidak mungkin bakal ada kelanjutannya karena light novel dengan animenya yang memiliki perbedaan jauh dalam cerita animenya. Makanya banyak dugaan yang dilemparkan kepada anime ini. Tetapi pada kenyataannya pihak Classroom of the Elite langsung membuat video promosi bahwa akan memberitahu rilisnya 2 season sekaligus, yakni season kedua di tahun 2022 dan season ketiganya di tahun 2023. Wow. Untuk season keduanya mendapatkan rating 8,15 dan ini merupakan sebuah kemajuan mengingat season pertamanya aja hanya mendapatkan rating 7,86 di MyAnimeList. Season kedua dari Classroom of the Elite akan mengambil lanjutan kisah dari arc terakhir di season pertama, Ujian di Pulau Tak Berpenghuni. Sebagai lanjutannya, anime Classroom of the Elite season kedua akan mengadaptasi volume keempat dari light novel Classroom of the Elite yang mengisahkan arc baru, Ujian Ledakan di Kapal Pesiar. Dikisahkan para siswa SMA Kodo Ikusei masih belum tiba di sekolah pasca ujian di Pulau Tak Berpenghuni. Usut punya usut, ternyata masih akan ada satu ujian khusus lagi yang akan mereka selesaikan.
di dalam kapal pesiar yang mereka tunggangi. Dalam arc ini akan terungkap beberapa hal yang mengejutkan yang akan membawa plot anime Classroom of the Elite ke arah yang lebih serius daripada sebelumnya. Konflik yang ditawarkan pun mulai masuk ke tingkat yang lebih seru dan bisa dijamin kalau konflik yang ada di season kedua ini nanti bukanlah konflik receh seperti yang terlihat beberapa kali muncul pada musim pertama. Apalagi nanti saat tiba di arc festival olahraga yang penuh dengan kejutan. Ada pula karakter yang sebelumnya terlihat biasa aja di season pertama, tetapi memasuki season kedua, karakter ini akan memberikan pengaruh besar bagi jalan cerita seperti Karuizawa Kei, yang menjadi heroin paling bersinar di season ini. Overall, season ke ini wajib sekali kamu tonton ya. Oke guys, itu tadi adalah 6 anime 2022 yang saya rekomendasikan untuk bisa kalian tonton secara batch gitu. Apakah kalian setuju dengan anime yang saya rekomendasikan sebelumnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika kalian ingin ada part anime rekomendasi selanjutnya, bisa juga dituliskan nih di kolom komentar. Lalu jangan lupa untuk dibantu untuk subscribe juga ya guys. Oh ya, jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan jempol ke atas. Jika kalian tidak suka, silahkan tekan jempol ke bawah. Kalau kalian ada saran setelah ini akan membahas apa, silahkan berkomentar aja. Terima kasih yang udah menonton dan tetap jaga kesehatan ya.